son. Time to cut you down to size! Huh? He's not exactly your average kid. Di awal film diceritakan bahwa ribuan tahun muncul sebuah mutiara hidup di antara langit dan bumi. Mutiara ini menyerap energi negatif secara terus-menerus yang akan menyebabkan kehancuran dunia. Kemudian diutuslah Tai dan Shen Gongbao untuk menaklukkan mutiara hidup. Namun kekuatan yang mereka miliki ini tak bisa menandingi kekuatan mutiara hidup. Hingga akhirnya guru mereka bernama Tianzan membantu mereka dengan mengeluarkan pusaka langit untuk memisahkan mutiara hidup menjadi dua bagian yang berlawanan, yaitu mutiara roh dan juga bola iblis. Kemudian Tianzan memberikan mantra para bola iblis yang akan hancur dalam 3 tahun. Setelah itu Tianzan menugaskan Tai untuk memberikan mutiara roh kepada Li Jing untuk bereinkarnasi sebagai putra ketiganya yang diberi nama Neza. Di sisi lain, Li Jing dan istrinya Lady Yin sedang berdoa agar Lady Yin segera melahirkan nih, karena sudah 3 tahun belum juga melahirkan. Tiba-tiba aja nih muncul yang membawa mutiara roh untuk diberikan. Kemudian para warga berdatangan untuk menyambut kelahiran anak dari Li Jing. Dari kejauhan terlihat Shen yang mempunyai rencana jahat dengan melemparkan 2 jimat kepada seseorang. Setelah itu Tai yang bersiap-siap ritual didatangi oleh pelayan yang terkena jimat Shen yang membawanya minuman arak untuk diminumkan ke Tai. Awalnya Tai ini tidak mau karena harus melakukan ritual. Namun karena dia sangat suka dengan arak, maka diminumlah olehnya sampai habis dan akhirnya membuatnya pingsan. Sementara itu si pelayan mencoba mencuri mutiara roh namun tidak bisa. Lalu Lady Yin yang hampir mau melahirkan dan Li Jing pun mencoba membangunkan Tai hingga sadar. Namun karena efek araknya tadi membuatnya lupa dengan kata sandi untuk membuka mutiara itu. Di sini Tai mencoba mengingat kata sandinya hingga tak sengaja mutiara itu terbuka dengan sidik jarinya. Kemudian pelayan lainnya yang terkena jimat Shen mencuri mutiara roh dan memasukkan bola iblis ke dalam kandungan Lady Yin. Dan mutiara roh jatuh ke tangan Shen. Kemudian lahirlah anak Li Jing bernama Neza. Dia terlihat jelas memiliki sifat iblis. Dia menyerang semua warga dengan mengeluarkan api dari tubuhnya. Melihat itu, Tai mengeluarkan gelang emas mantra lalu dipakaikan ke leher Neza untuk menghentikan kekuatannya. Setelah itu, Tai berniat membunuh Neza karena perlahan akan berubah menjadi iblis. Namun, Lei Ziyin melindungi Neza dan memohon kepada Tai agar tak membunuh anaknya. Melihat istrinya seperti itu, Li Jing memohon kepada Tai dan para warga untuk membesarkan Neza. Dia berjanji nih akan mengawasi Neza agar tidak keluar rumah dan tidak mendekati warga. Di sisi lain, Shen memberikan mutiara roh untuk telur Raja Naga yang setengah manusia dan siluman bernama Aoban. Raja Naga berharap anaknya tak terkalahkan oleh siapapun. Sementara Shen ingin membuktikan kepada gurunya Tianzan bahwa dia lebih baik daripada Tai. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Neza mulai tumbuh terkurung di lingkungan rumahnya yang telah dilindungi oleh mantra nih agar Neza tak bisa kabur. Lalu ibunya mengajak Neza untuk bermain karena melihat anaknya yang sudah bosan di dalam rumah. Mereka pun bermain bersama. Namun karena kekuatan Neza yang kuat membuat ibunya kelelahan bermain dengannya. Tiba-tiba prajurit mengabarkan bahwa telah muncul siluman yang menyerang desa. Di situ ibunya pun terpaksa meninggalkan Neza untuk pergi ke desa. Lalu Neza yang bosan mencoba mengelabui penjaga gerbang dan berhasil keluar dari rumahnya. Kemudian Neza memasuki desa dan terlihat para warga mencoba bersembunyi darinya. Dia menjahili semua warga di sana. Hingga akhirnya dia bertemu dengan sekelompok bocah dan menjahili mereka. Karena marah, salah satu dari mereka mengatai Neza dengan sebutan anak iblis, hingga membuat Neza marah dan melempari mereka batu besar. Untung saja Tai datang melindungi anak-anak tersebut dan ayahnya yang marah mengurung Neza kembali. Melihat kejadian itu, Tai mempunyai ide untuk menjadikan Neza sebagai muridnya dan menjadikannya sebagai pendekar pembasmi iblis. Mendengar itu, kedua orang tua Neza menyetujuinya.
Besoknya Neza berhasil kabur kembali. Lalu dia melihat sebuah lukisan melayang. Karena penasaran, Neza menyentuhnya hingga membuat Neza masuk ke dalam lukisan itu. Di dalam lukisan, Neza bertemu dengan Tai yang ternyata itu adalah dunia lukisan milik Tai. Dengan kuasa ajaibnya, Tai bisa membuat lukisan apapun menjadi nyata. Setelah menunjukkan keahliannya, Tai meminta Neza untuk berguru dengannya. Awalnya Neza di sini menolak, namun dia merasa tertantang untuk menguasai jurus yang dimiliki Tai. Karena kepintarannya, Neza berhasil menguasai dalam waktu singkat nih dan berhasil menjahili Tai. Tak lama kemudian, orang tua Neza datang meyakinkan Neza bahwa dia adalah reinkarnasi dari Mutiara Roh dan nantinya dia akan membasmi para iblis untuk melindungi warga desa. Mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi Mutiara Roh, dia pun mulai berlatih nih untuk melawan para roh. Namun dalam latihannya, dia berhasil mengalahkan iblis menggunakan tombak api milik Tai. Tapi Neza masih tak bisa mengontrol emosinya. Maka dari itu nih, ayahnya meminta Neza untuk mengembalikan tombak apinya. Saat Neza mengembalikan tombak api kepada Tai, dia malah mengambil kuas ajaib dan berhasil keluar dari dunia lukisan. Lalu di desa muncullah siluman air yang mencoba memakan seekor anjing. Neza di situ menghentikan siluman tersebut. Namun siluman itu kabur dan Neza pun mengejarnya. Tanpa disadari nih, Neza membuat kekacauan di desa saat dalam pengejaran siluman air. Ia membuat para warga ketakutan. Lalu siluman air membawa salah satu anak kecil dan membawanya ke laut. Saat siluman mau masuk ke dalam laut, tiba-tiba lautan berubah menjadi beku. Ternyata dia adalah Aobing yang datang untuk menyelamatkan anak kecil itu. Namun Neza malah mengira dia adalah musuhnya dan mereka pun akhirnya bertarung. Sementara itu, siluman air mengeluarkan gelembung air beracun dan memakan anak kecil itu. Lalu Aobing mengeluarkan anak kecil itu kembali dari tubuh siluman. Namun karena terkena air liur hijau yang beracun, membuat anak kecil itu dan Aobing berubah menjadi batu. Melihat itu Neza menjadi marah dan menyerang siluman air itu. Akhirnya Neza berhasil mengalahkan siluman air dan meminta penawar untuk mengembalikan Aobing dan anak kecil itu. Kemudian mereka kembali seperti semula dan Aobing berterima kasih nih kepada Neza telah menolongnya. Kemudian anak kecil itu mengajaknya bermain dan mereka pun bermain bersama di sana. Hal itu membuat Neza menjadi terharu nih karena pertama kalinya dia bermain dengan orang lain selain ibunya. Kemudian mereka saling mengenalkan diri dan Aobing memberikan cangkang kerang kepada Neza agar bisa memanggil Aobing jika ingin bermain dengannya. Para warga pun datang mencari Yaya anak kecil tadi, sedangkan Aobing pergi dari sana. Mereka semua mengira Neza lah yang menculik Yaya. Neza mencoba menjelaskan nih bahwa justru dialah yang menyelamatkan Yaya. Namun para warga desa tak mempercayainya dan memaki Neza dengan sebutan anak iblis. Mendengar itu membuat Neza marah nih dan menyerang warga di sana. Lalu Tai datang menghentikan Neza dan orang tuanya pun datang menenangkan Neza. Lalu di situ ayahnya melihat liur hijau di tangan Neza. Di sisi lain, Aobing kembali ke tempat ayahnya dan memberitahukan bahwa di daratan dia mendapat teman baru bernama Neza. Mendengar itu, Sen dan ayahnya kaget karena Neza adalah reinkarnasi bola iblis dan juga musuh mereka. Kemudian ayahnya bercerita nih bahwa dahulu suku naga dihormati untuk membunuh siluman lautan. Hingga akhirnya suku naga dinyatakan monster laut yang dipenjara di dalam dasar lautan. Maka dari itu ayahnya berharap Aobing bisa menjadi dewa agar suku naga dibebaskan. Di sisi lain terlihat Neza yang masih kesal. Lalu Tai dan orang tuanya datang untuk menyemangatinya. Kemudian ibunya memberitahukan bahwa akan diadakan pesta ulang tahunnya yang ketiga yang dihadiri oleh para warga. Mendengar itu, Neza senang lalu pergi ke pantai dan memanggil Aobing untuk mengundangnya ke pesta ulang tahunnya nanti. Di sini Neza berharap Aobing akan datang di pestanya. Setelah itu, Aobing yang kembali ke dasar laut dan diberikan sisik naga oleh ayah dan para naga di sana untuk dipakainya sebagai kekuatannya. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Terlihat Neza yang bersiap-siap didatangi oleh Sen. Di sini Sen memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian Neza pun keluar untuk menyambut para warga yang berkumpul di sana. Namun raut wajah Neza terlihat sangat marah.
Lalu di sini Tai memberikan hadiah untuk Neza sebuah tombak api, selendang merah dan seekor babi yang bisa berubah menjadi tunggangan. Ayahnya pun memberikan hadiah sebuah jimat kepadanya sebagai pelindung dia di masa depan. Namun Neza yang sudah mengetahui bahwa dia tidak akan hidup lama dan sebuah bola iblis membuatnya sangat marah, hingga membuatnya membuka segel gelang yang diikat di lehernya, yang ternyata Neza mengetahui mantranya. Melihat itu, ayahnya dan Tai mencoba menahan Neza yang dalam pengaruh iblis. Di sisi lain, Aobing dan Sen melihat dari kejauhan. Di sini Aobing meminta Sen mengembalikan segel gelang tersebut untuk menyadarkan Neza. Lalu Sen memberikan segel gelang itu dan juga memperingatinya bahwa jika warga tahu dia siluman, maka warga tak akan mempercayainya. Kemudian di sini Neza menyerang ayahnya terus-menerus. Hingga akhirnya Aobing datang menyelamatkan ayahnya dan terjadi pertarungan di antara mereka. Aobing memberikan segel gelang kepada Tai untuk dipakaikan ke Neza agar dia kembali sadar. Setelah itu Neza kembali menjadi kecil dan dia pun akhirnya pergi. Di sini Aobing pun mencoba pergi dari sana, tapi ternyata Li Jing curiga dengannya dan membuka jubah Aobing. Semua warga pun kaget dan takut melihatnya. Ternyata Aobing adalah seorang siluman naga. Tai yang mengetahui bahwa mutiara roh dicuri oleh siluman naga mengatakan nih bahwa akan melapor kepada Raja Langit untuk menghukum suku naga. Dan datanglah Sen yang jujur kepada Tai bahwa dialah yang mencuri mutiara roh. Kemudian Aobing yang merasa harus melindungi suku naga, dia menggunakan kekuatannya dan membuat seluruh desa tertutup es agar tak ada yang bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Neza yang sedang kesal baru mengetahui nih sebuah kebenaran dari seekor babi tunggangannya. Ternyata ayahnya menukarkan nyawanya demi melepaskan kutukan Neza agar bisa hidup lebih lama. Di sini Neza pun akhirnya sadar bahwa orang tuanya sangat menyayanginya dan dia juga merasa bersalah. Kemudian orang tuanya sedang berusaha melawan Aobing. Neza pun datang tepat waktu menyelamatkan orang tuanya dan bertarung dengan Aobing dengan sangat sengit. Karena Neza bisa menggunakan sihir perubah bentuk, dia pun merubah dirinya menjadi Sen agar bisa mengelabuinya. Sementara itu, Tai yang bertarung dengan Sen, dia menggunakan pusaka dunia lukisannya untuk menjebak Sen masuk ke dalamnya. Tapi dalam pelarian Sen, dia bertemu dengan Neza dalam wujudnya. Di sini, Aobing pun malah menyerang gurunya yang dikira itu adalah Neza. Setelah itu, Tai yang melihat Neza malah memasukkannya ke dalam dunia lukisan. Disusul dengan Aobing, Sen, dan Tai. Mereka berempat pun masuk ke dalam dunia lukisan. Kemudian mereka bertarung merebutkan kuas Tai untuk bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya tidak sengaja mereka berempat malah terjebak bersama ke dalam bongkahan es. Lalu Neza yang berhasil mendapatkan kuas dengan kakinya mencoba keluar dari sana. Namun karena Neza menggunakan kakinya sehingga susah menggambar dan malah membahayakan mereka semua.
Akhirnya mereka semua berhasil keluar dari sana dan melanjutkan pertarungan mereka. Ketika Aobing mau menyerang orang tua Neza, dengan cepat Neza melindungi orang tuanya hingga Neza pingsan terkena senjata Aobing. Kemudian Aobing berubah menjadi naga untuk meruntuhkan kubah es dengan tujuan untuk meratakan desa. Tidak tinggal diam nih, Neza yang sadar membacakan mantra untuk memindahkan segel di lehernya ke tangannya. Neza pun akhirnya melindungi desanya dengan menggunakan kekuatan api. Hingga akhirnya Neza berhasil melenyapkan kubah es dan mengalahkan Aobing. Namun Neza tak berniat nih membunuh Aobing karena dialah satu-satunya teman baginya. Di saat itulah muncul gumpalan hitam pertanda nih kutukan Neza telah tiba. Kemudian di sini Neza membakar jimat pemberian ayahnya. Lalu dia sudah terima dengan takdirnya. Namun penyesalan dia selama ini adalah tidak pernah bermain dengan ayahnya, yang membuatnya menjadi sangat sedih. Akhirnya petir pun menyambar dan membawa Neza atas kutukan yang diterimanya. Tiba-tiba Aobing datang menyelamatkan Neza menggunakan kekuatan sisik naga yang dia punya. Namun kekuatan Aobing tak bisa menghadapi petir itu. Hingga akhirnya mereka berdua berpegangan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka. Melihat itu, Tai tidak tinggal diam. Dia ikut membantu menyelamatkan mereka dengan memasukkan mereka kembali ke dalam bola mutiara. Setelah itu, orang tua Neza sangat sedih nih kehilangan anaknya. Kemudian mereka menemukan bola mutiara yang di dalamnya roh Neza dan juga Aobing. Jadi raga mereka telah mati, tapi roh mereka dilindungi. Sedangkan Tai kehilangan semua kekuatannya saat menyelamatkan mereka. Di akhir film, semua warga yang merasa bersalah atas perlakuan mereka kepada Neza kemudian berlutut kepadanya sebagai penghormatan terakhir mereka untuk Neza. Nah, itu tadi alur cerita dari film Neza. Gimana Sleeper? Seru ya kisahnya Neza yang dikira anak iblis, namun pada akhirnya dia malah berkorban demi menyelamatkan warga desa.